Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah dikasih dari Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Joni, mengenai apa sajakah yang terkait dari konstitusi, sebutkan dan jelaskan perannya, apa sajakah tantangan dan dinamika kehidupan bernegara saat ini sehingga bisa mempengaruhi konstitusi. Jadi terkait dari pertanyaan ini mengenai konstitusi. Untuk menjawab pertanyaan nomor satu, sebelum menjawab pertanyaan dari nomor satu, kita harus tahu apa sih itu konstitusi. Jadi konstitusi yaitu seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Jadi apa sajakah yang termasuk konstitusi? Konstitusi itu terbagi menjadi dua bagian, ada konstitusi yang tertulis dan ada konstitusi yang tidak tertulis. Jadi untuk yang pertama, konstitusi tertulis, yaitu konstitusi tertulis merupakan sekumpulan atau sekelompok aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam perkesatuan hukum negara. Berikut adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, di antaranya yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar sementara, dan yang terakhir Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Jadi konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, di antaranya yang pertama, keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Yang kedua, pidato presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato presiden sebelum MPR melakukan sidang. Presiden sebagai kepala negara telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Yang ketiga yaitu adat istiadat. Jadi itu dia mengenai apa sajakah, dan tadi telah jelaskan peran-perannya juga. Yang kedua, soalnya nomor 2, apa sajakah tantangan dan dinamika kehidupan bernegara saat ini sehingga bisa mempengaruhi konstitusi. Jadi untuk tahun silih-silih berganti, adanya penolakan yang pertama yaitu adanya penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK. Jadi adanya penolakan terkait Undang-Undang revisi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Pertahanan. Yang ketiga, Undang-Undang PKS. Adanya penolakan terhadap Undang-Undang PKS. Yang kedua, penolakan terhadap Undang-Undang Permasyarakatan karena adanya faktor kepentingan politik kelompok mayoritas dengan beberapa ketentuan untuk mengakomodasi kepentingan politik mereka juga mampu mempengaruhi konstitusi saat ini. Jadi untuk tahun yang sekarang ini memang betul-betul sangat nampak di dalam partai politik ini mengenai penyelewengan kekuasaan yang dimana tidak mencerminkan sebuah konstitusi yang baik dan benar, apalagi partai-partai politik yang sekarang ini juga menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan hak-hak pribadi yang terdapat di dalam partainya, seperti untuk memuaskan dirinya sendiri tanpa memikirkan rakyat yang menderita akan kelaparan, akan kehausan di luar sana. Jadi itu dia
suatu keadaan yang yang mengganggu konstitusi bangsa Indonesia. Baik, itu dia dari yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.